Di tahun 2024 bingung mau cari uang secara online? Yuk ikuti tips dari aku. Tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, kembali lagi di channel Linda's Top 5 bersama aku, Linda Junida, yang akan bagiin tips bagaimana menjadi reseller di tahun 2024 ya teman-teman. Karena di tahun 2024 semakin canggih dan semakin banyak orang menggunakan media sosial. Jadi kesempatan untuk kita mencari uang melalui online ini. Nah, di sini aku mau ajarin khususnya di cara menjadi reseller. Di sini aku jelasin dulu kepada kalian yang pemula. Reseller itu ialah menjual kembali barang-barang dari seller. Nah, seller ini sendiri ialah yang memproduksi atau yang membuat produk yang telah menjadi untuk dijual. Nah, kita menjual kembali produk yang dihasilkan oleh seller itu sendiri, teman-teman. Nah, kali ini aku mau bagiin 5 top 5 cara ya atau tips untuk gimana memulai jadi reseller di tahun 2024. Nah, langkah yang perlu kita ambil ya, pertama teman-teman, kita harus melakukan penelitian pasar atau analisis lingkungan sekitar kita. Contoh misalkan kalian masih duduk di SMA, jadi kita melakukan, di SMA lingkungan saya dan teman-teman saya itu membutuhkan semisalnya buket. Nah, jadi kita pelajari untuk membuat buket itu sendiri. Itu hanya contohnya ya teman-teman. Dan banyak lagi hal-hal yang perlu kita analisis. Selain dari kebutuhan, terus kita lihat dulu teman-teman kita atau target pasar kita itu menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi kita bisa menentukan budget yang akan kita jual itu barangnya harganya berapa ya. Nah, misalkan target kita teman-teman atau sekitaran kita itu orangnya menengah ke atas, berarti kita bisa jual buket dengan kualitas yang premium dengan harga yang lumayan tinggi dibandingkan toko lain. Karena banyak pasar itu ada yang menginginkan kualitas, ada juga yang menginginkan harga yang murah. Nah, tapi kalau kalian bisa menggabungkan kedua-duanya, itu menjadi nilai plus untuk toko kalian atau untuk pribadi kalian yang udah menjadi reseller ya. Nah, yang kedua, tips dari aku nih teman-teman, kita harus pilih niche atau ciri khas yang sesuai untuk kita. Jadi ibaratnya kita itu menjual itu fokus aja. Kita contoh, kalian tadi kan masih SMA tuh misalnya, atau masih sekolah atau kuliah lah ya. Nah, di sekitar kalian tuh banyak kan pasti pakai tas-tas, entah tas jalan atau tas kuliah atau tas bepergian. Jadi kalian pilih aja itu niche-nya atau niche-nya itu tas ya teman-teman. Jadi fokus aja satu barang dulu. Jadi orang tuh mengenal, si Windy jualannya itu tas. Jadi nanti kalian akan terbranding sendiri ya. Ini jualannya ini. Jadi ketika orang mencari barang yang ingin dicari, contoh mencari tas ini tadi, orang langsung mencari kamu ya. Itu keunggulannya ketika kita fokus pada satu barang saja ya. Nah, selanjutnya ya teman-teman, aku mau bagiin tipsnya yang ketiga nih. Yang ketiga itu ya, kita harus mencari supplier terpercaya atau seller yang terpercaya, yang tangan pertama ya teman-teman. Jadi kita bisa mengambil keuntungan secara maksimal dan barangnya juga bagus ya. Nah, cara mencarinya atau supplier atau produsen atau seller yang menghasilkan produk ini yang sudah kita tentukan tadi, contohnya tas, berarti kita mencari pabrik tas atau toko pertama yang menjual tas ya dengan harga yang murah dan kualitasnya yang bagus. Oke, setelah dari situ kita bisa membandingkan harga ya. Ketika kita mencari beberapa supplier, kita bandingkan harga dan kualitasnya, yang mana yang kira-kira pas untuk kita jadikan supplier kita ya untuk menjadi reseller. Jadi jangan ragu. Nah, yang keempat nih teman-teman, aku mau bagiin caranya.
itu gunakan platform online yang mudah digunakan. Nah, kita misal untuk mengambil barang pada saat ini atau 2024 ini, kita pasti lebih sering belanjanya online ya. Nah, itu barang yang kita belanjain secara online, teman-teman bisa kita resellerkan kembali atau kita jual kembali, baik itu melalui Shopee, media sosial itu sendiri, contohnya Shopee ya, ataupun kita bisa jual belinya dari Shopee ke TikTok, atau kita belinya di TikTok dan Shopee kita jualnya di lingkungan kita atau secara real untuk pemula ya. Jadi kita memilih e-commerce yang menyediakan fitur reseller atau marketplace yang populer atau yang terpercaya, yang familiar kita gunakan, intinya yang sering kita gunakan. Kita bisa cari diskon, bisa cari toko yang paling bagus dan penjualan yang terlaris. Nah, satu lagi tambahan aku ya teman-teman, di platform yang online ini kita kan udah pakai yang populer tuh. Nah, saran aku kita cari aja barang-barang yang lagi branding. Nah, biasanya itu kan contoh di Shopee biasanya ada tuh brandingnya, ini penjualan pertama di minggu ini atau barang terlaris di saat ini. Nah, itu bisa jadi pertimbangan ya teman-teman, dan fokus pada tujuan tadi, satu produk aja dulu ya. Nah, setelah itu teman-teman, aku mau bagiin juga yang cara kelima atau poin kelima ya, pelajari ya. Nah, kita lagi-lagi nggak pernah berhenti belajar. Nah, pelajari strategi pemasaran dasar. Contoh yang aku sebutin tadi, kita harus menguasai itu media sosial. Nah, selain platform online yang harus kita pahami atau kita kuasai, nah ada juga itu media sosial. Contoh yang paling sering kita gunakan adalah Facebook. Selain Facebook, ada juga WA. Nah, dua media sosial ini yang sangat familiar dan banyak digunakan ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu bagaimana men-share produk, bagaimana menggait calon pembeli. Jadi kita harus benar-benar paham ya pada kesempatan ini. Jadi dasar-dasarnya kita harus tahu. Nah, terus kita juga harus bisa membuat konten penjualan, baik itu dari foto ataupun dari video ya teman-teman. Poin kelima ini, pelajari strateginya bukan hanya media sosial saja, tapi kita pahami bagaimana memposting foto, memposting video. Nah, saran aku nih, yang pengalaman aku itu kalau mau posting foto, kita lebih baiknya edit dulu, jangan foto langsung kita share. Lebih baik kita edit dulu. Banyak kok aplikasi sekarang yang bisa ngedit foto produk itu jadi lebih profesional lagi. Contohnya aku sepil ya, itu ada Photoroom. Jadi kita bisa foto langsung masukin aja, itu bisa terhapus background dan bisa ditambahkan kata-katanya ya teman-teman. Itu salah satunya. Terus untuk videonya jelas ya teman-teman. Di tahun 2024 ini siapa sih yang nggak kenal capcut? Nah, kita bisa edit dari sana. Banyak kok template tentang penjualan. Kita bisa bikin template sendiri. Kita bisa comot template-template yang ada di CapCut, itu gratis semua ya teman-teman. Tinggal kita mau atau enggaknya berusaha. Nah, mungkin itu aja ya, dengan mengikuti langkah-langkah yang aku udah share atau tips yang aku share tadi. Semoga bermanfaat dan kita semua atau kalian yang nonton nih, teman-teman aku semua, dapat memulai perjalanan sebagai reseller di tahun 2024. Walaupun pemula nggak apa-apa, yang penting usaha dulu, ikhtiar dulu, berdoa semoga laris manis ya. Lakukan itu ya teman-teman, perbanyak zikir, semoga membantu dan bermanfaat. See you di next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum, dadah.